Remix. Halo Sobat YBHK, kembali lagi dalam podcast sukses bersama YBHK. Kali ini bersama saya Miss Febri dan narasumber kita pada hari ini. Boleh memperkenalkan diri? Hai, nama saya Yohanes Glenn Oliver, saya kelas 9 dari SMP Tarsisius 2. Baik, nama panggilannya? Leon. Pada episode yang ke-100, hari ini kita akan membahas salah satu prestasi yang dimiliki oleh siswa SMP Tarsisius 2. Nah, penasaran kan apa prestasinya? Mari kita dengarkan dari Leon sendiri. Leon, yang Miss denger nih, Leon adalah salah satu penggemar wushu. Iya benar Miss. Nah, Leon tahu nggak apa sih wushu itu? Jadi wushu itu adalah seni bela diri yang berasal dari Cina. Wushu sendiri itu terbagi jadi dua aliran, utara dan selatan. Oh, jadi di wushu itu ada alirannya? Iya benar. Ada Miss. dua aliran, utara dan selatan. Apa sih bedanya aliran utara sama aliran selatan itu? Kalau aliran utara sendiri itu lebih ke kelenturan Miss. Jadi harus lentur dan jarak serangannya harus luas. Itu yang utara. Iya. Kalau yang selatan? Kalau selatan itu lebih mengandalkan kekuatan atau harus powerful gitu nih. Oke, baik. Nah, kalau dalam wushu ini ada nggak senjata yang digunakan dalam wushu? Ada Miss. Apa tuh? Nah, senjatanya tuh ada golok, pedang, tombak, dan masih banyak lagi Miss. Jadi lebih ke senjata-senjata tradisional ya? Benar. Oke. Nah, kan Leon udah menekuni wushu nih sejak lama ya? Iya. Leon pasti tahu dong perbedaan antara teknik wushu atau perbedaan wushu dengan bela diri yang lain. Kalau wushu itu lebih menggunakan ke seluruh tubuh Miss, dari tangan, kaki, semuanya itu seimbang. Semuanya seimbang ya. Iya. Jadi itu yang membedakan antara wushu dengan teknik bela diri yang lain, karena semua anggota tubuhnya digunakan. Nah, kalau dalam wushu ini ada nggak tingkatan-tingkatannya? Seperti kayak karate kan ada tingkatannya nih, dari sabuk, dari yang rendah sampai yang ketinggi. Nah, kalau di wushu ini yang membedakan tingkatan-tingkatan ini apa, Lin? Kalau tingkatan di wushu ini ada Miss, tapi beda dari karate yang pakai sabuk, dari sabuk putih sampai sabuk hitam. Kalau wushu ini tingkatannya menggunakan umur. Oh, jadi tingkatannya adalah usianya. Jadi Iya. semakin dewasa, jadi semakin berat ya Iya benar. tekniknya. Oke. Nah, itu informasi baik banget ya yang bisa kita dapatkan dari Leon ini tentang wushu. Nah, pada saat pertama kali Leon bergabung di wushu nih, teknik apa sih yang diajarin sama pelatihnya, lebih tepatnya coachnya ya? Iya. Panggilannya apa sih kalau pelatih di wushu itu? Di wushu itu ada banyak sih Miss. Kalau sekarang ini bisa panggil Shaolin atau coach. Iya, Shaolin ya. Iya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Bapak Ibu. Atau coach ya, kita panggilnya Iya, coach aja coach ya, aja, lebih iya. lebih familiar. Iya. Nah, teknik dasar apa sih yang diajarkan saat kamu pertama kali bergabung di wushu? Kalau teknik dasar pertama kali itu pasti ada teknik cara hormat dalam wushu kayak gimana Miss. Terus ada teknik kuda-kuda, teknik pukulan dan tendangan. Itu lumayan rumit sih Miss, jadi harus hafal satu-satu. Oh, jadi teknik-teknik seperti hormat, pukulan, tendangan Iya. itu yang benar-benar harus dimatangkan pada saat latihan dasar ya? Iya benar Miss. Iya. Nah, dari gerakan-gerakan itu Leon tahu nggak salah satunya tuh gerakan apa aja, terus fungsinya apa? Contoh salah satu gerakannya tuh ada kuda-kuda mapu Miss. Nah di situ tuh kuda-kuda yang seimbang. Jadi harus siap untuk gerakan selanjutnya kayak gimana. Oh, jadi dalam teknik kuda-kuda atau mabu tadi ya namanya ya? Iya. Itu untuk menyeimbangkan tubuh sekaligus menyiapkan tubuh untuk bergerak ke pergerakan selanjutnya. Oke, itu salah satu dari gerakan yang diajarkan pada saat dasar wushu itu tadi ya. Iya. Kemudian saat mengikuti lomba nih atau kompetisi di wushu, apa saja sih yang dinilai pada saat kompetisi itu?
Kalau di saat kompetisi dinilainya itu pastinya dari jurusnya, Miss. Kalau kita menampilkan jurus, kita harus tentunya hafalkan, Miss. Kalau misalkan ada yang lupa, pasti ada pengurangan poin. Nah, terus dalam jurus itu juga harus ada kekuatan yang dikeluarkan, kekuatan, lalu ada kelenturan juga harus ditampilkan di situ. Terus ada lagi kan, Miss, kuda-kuda itu harus benar-benar rendah. Kalau misalkan ada kesalahan sedikit bisa kena pengurangan poin, Miss. Jadi lebih tepatnya lebih ke kelenturan, ketepatan, keseimbangan dan kekuatan ya rata-rata. Iya. Iya, mostly itu ya. Oke. Nah, kan selama ini Leon tahu nih ada beberapa jenis bela diri yang ada di Indonesia yang sudah dikenalkan di Indonesia ini ya, yang Leon tahu. Nah, kenapa Leon memilih bela diri wushu daripada bela diri yang lain? Yang pertama, Miss, saya tuh pertama kali kenal tuh juga wushu, Miss. Jadi saya lihat teman-teman saya tuh ada pernah show wushu. Nah, terus saya lihat, wah kayaknya keren tuh, saya pengen ikut juga. Nah, setelah itu saya juga mulai searching wushu itu apa sih, kayak gimana. Nah, jadi hari itu saya mulai suka wushu. Oh, jadi karena pertama kali yang Leon tahu adalah wushu dan ternyata Leon tertarik nih dengan wushu ya. Iya. Tapi kalau dari orang tua sendiri, adakah yang pernah ikut wushu gitu? Ada. Siapa tuh? Mama saya itu dulu pernah ikut wushu. Oh, jadi dari mama juga pernah ikut wushu ya. Mungkin itu juga yang salah satu alasan Leon juga tertarik ya dalam wushu, karena dorongan orang tua juga ya. Benar. Oke. Nah, selama Leon mengikuti wushu kan ada suka dukanya kan, ada proses yang Leon jalani selama latihan untuk menuju ke kompetisi ya kan. Apa sih suka dukanya dalam mengikuti wushu? Kalau sukanya sih, Miss, pasti kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman wushu, menambah teman juga. Terus kalau misalkan kita ikut lomba wushu, kita pasti juga dapat pengalaman gitu, dapat melatih mental kita juga kalau ikut lomba wushu. Iya. Nah, dukanya? Dukanya pasti kalau kita latihan ada capeknya, Miss. Terkadang kalau misalkan kita latihan juga ada cedera gitu, Miss. Oh, selama ini Leon pernah nggak mengalami cedera yang berdampak sampai hari ini? Pernah, Miss. Pernah? Iya. Pada saat latihan tuh? Iya. Boleh diceritakan, Leon? Jadi dulu saya tuh pernah latihan wushu kayak biasa kan. Nah, terus ada salah gerakan tuh, Miss. Terus cedera, hampir nggak bisa jalan. Hampir nggak bisa jalan itu cederanya? Iya. Dan berdampak sampai sekarang. Nah, efeknya tuh apa sampai sekarang? Kalau misalkan saya terkadang latihan wushu, ada gerakan tertentu tuh, Miss, terkadang sakit gitu, kayak nggak bisa gerak di situ, Miss. Oh, jadi ada kayak otot ya, semacam otot yang semacam cedera karena latihan sampai sekarang. Jadi kalau salah gerak sedikit itu masih sakit? Iya, masih sakit. Oh ya, namanya juga setiap keputusan ya, karena kan Leo sudah memutuskan untuk memilih wushu, jadi ada resiko yang harus dijalani ya kan ya, seperti cedera saat ini gitu. Tapi nggak apa-apa kan, pengalamannya jadi banyak kan Leon ya. Nah, ini poinnya nih kan, sudah kita tadi udah bahas tentang proses, kita sudah bahas tentang latihan. Nah, pencapaian apa yang sudah Leon dapatkan nih dari proses awal Leon bergabung di wushu, ikut kompetisi, kemudian sampai sekarang, pencapaian apa yang sudah Leon dapatkan? Saya pernah mengikuti perlombaan nasional wushu dan saya juara 3 di situ. Luar biasa, juara 3 di kancah nasional wushu ya? Iya. Luar biasa, prestasi yang dimiliki siswa SMP Tarsius 2 itu emang luar biasa banget ya. Salah satunya adalah menjadi atlet yang juara 3 di kancah nasional. Nah, pada saat itu perlombaannya diadakan di mana, Leon? Diadakan di Jakarta, Miss. Diadakan di Jakarta, kemudian Leon mengikuti ya. Iya. Ya, apa sih yang membuat sampai Leon tuh bisa ikut kompetisi ini? Jadi itu juga kompetisi pertama saya, Miss. Oh, kompetisi pertama. Iya. Jadi saya tuh begitu dengar ada kompetisi di Jakarta kan, kayak kayaknya seru ini, bisa ikut tambah pengalaman gitu kan. Nah, terus saya ikut. Nah, beruntungnya bisa juara juga, Miss.
Luar biasa. Jadi awalnya adalah berani mencoba ya. Iya. Hasil belakangan. Yang penting prosesnya itu kita jalani terlebih dahulu. Yang penting kita tekuni, dan ternyata dari kerja keras Leon, latihan Leon membuahkan hasil menjadi juara 3. Nah, di Wushu ini kan banyak nih beberapa atlet yang terkenal, ya kan? Iya. Nah, ada nggak yang menjadi figur atau model buat Leon untuk tetap menekuni Wushu, atau yang benar-benar Leon kagumi nih di Wushu nih, siapa atletnya? Ada nggak? Ada, Miss. Siapa tuh? Itu namanya Edgar. Edgar. Iya, Edgar. Bisa dijelaskan Edgar itu gimana, atau juara apa? Apa yang membuat Leon itu mengagumi Edgar? Jadi saat dulu saya pertama kali dengar Wushu itu kan, nah saya kan searching tuh Wushu apa, Miss. Saya lihat Edgar juara internasional. Oh, Edgar itu juara internasional. Iya. Nah, setelah saya tonton videonya, wah bagus banget nih Wushu. Wah, saya jadi ngefans gitu sama Edgar. Sama Edgar. Iya. Gitu, Miss. Selain Edgar ada lagi nggak? Ada, itu namanya Naro, Miss. Naro. Iya. Itu dulu saya pernah ikut training di Surabaya. Nah, ternyata dia yang latih, Miss. Oh, ternyata Naro itu yang latih kamu ya? Iya, benar. Terus kesannya gimana nih latihan sama Naro nih, atlet yang udah terkenal banget nih? Wah, saya kayak kagum aja, Miss, kayak kaget. Wah, ternyata yang ngajar itu atlet internasional Wushu ya, Miss. Kayak oke, pasti saya bisa belajar banyak dari dia gitu, Miss. Jadi dari atlet Naro ini kamu semakin banyak mendapatkan ilmu ya, dan juga relasi serta pengalaman ya. Iya, Miss. Buat Wushu kamu ke depannya. Nah, ngomong-ngomong masalah ke depannya, apa harapan Leon sebagai atlet Wushu yang udah juara 3 tingkat nasional? Harapan ke depannya apa nih Leon sebagai atlet nih? Kan sudah bisa dikatakan atlet ya, karena kan Iya. sudah menang juara 3. Ya, harapan saya semoga bisa melanjutkan Wushu ini sampai ke jenjang internasional, Miss. Wah, luar biasa. Kita doakan ya sobat-sobat YBHK supaya salah satu siswa SMP Tarsius 2 ini bisa menjadi atlet Wushu internasional. Kan guru-guru juga yang bangga, sekolahnya juga bangga sekali kalau kita punya salah satu atlet internasional, mengharumkan nama diri sendiri, mengharumkan nama sekolah, serta mengharumkan nama keluarga. Nah, untuk kedepannya kan Leon ingin menjadi atlet internasional nih. Tipsnya dong Leon, karena kan kegiatan Wushu ini kan pasti daily ya, rutin. Iya. Kan? Rutin seminggu 2 kali ya kalau nggak salah ya, latihan. Iya, Seminggu 2 kali, terus pasti latihan ada proses yang melelahkan juga. Nah, apa sih tips Leon untuk tetap bertahan dalam menjalani apa yang sudah Leon tekuni selama ini? Kalau kita dalam latihan, kita pasti harus tekun, harus sabar, jalani prosesnya, Miss. Kita harus jalani latihan dengan baik, jangan sering bolos latihan, kayak gitu, Miss, kira-kira. Jadi tekun, jalani proses, semangat dalam latihan, jangan bolos ya, sama kayak di sekolah, jangan bolos-bolos ya, supaya bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, ada nggak orang yang berperan penting dalam hidup Leon untuk tetap bertahan menjadi atlet Wushu? Pastinya orang tua saya mensupport saya untuk ikut menjadi atlet Wushu, Miss. Jadi alasan Leon yang mensupport Leon selama ini adalah orang tua. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa yang punya anak, punya keinginan dalam hal-hal tertentu, mohon disupport, karena Leon sudah membuktikan sendiri bahwa support orang tua itu adalah sangat penting untuk prestasi anak-anak. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini tentang Wushu dan atlet SMP Tarsius 2. Terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Miss Febri dan Saya Leon. mohon undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.